Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini bukan bulan biasa. Ada sosok yang luar biasa yang dilahirkan pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, kalaulah para ulama mengatakan bulan Rabiul Awal ini waktu tepat kita untuk menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang setiap bulan, setiap hari tentunya kita harus selalu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Namun pada bulan Rabiul Awal ini momentum paling berharga. Kalaulah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diciptakan dunia ini dan Nabi Adam. Kata Allah kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalaulah tidak karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau dan seluruh dunia ini, seisi dunia ini, kata Allah. Makanya dulu pada masa Az-Zadiyah ini masa fase perencanaan penciptaan dunia ini. Itu Nabi Muhammad itu ruhnya sudah ada. Bahkan dalam sebuah hadis yang memang ada sebagian golongan yang tidak sepakat dengan hadis ini. Kuntu nabiyan, kata Nabi. Aku sudah menjadi nabi, padahal Adam saat itu masih dalam bentuk ruh, dalam artian masih diancang-ancang penciptaannya. Artinya Nabi Muhammad sudah ada. Nur Nabi Muhammad itu, cahayanya Nabi Muhammad itulah pancaran yang terciptanya dunia ini dan jasad-jasad kita ini. Makanya manusia itu, di dalam diri manusia ini ada dua sifat, nuriyah, nariyah. Nur itu artinya cahaya, nar itu api yang menyala-nyala. Tatkala seseorang itu amarahnya, emosinya tinggi, maka nariyah yang keluar di badannya, api yang bersumber dari iblis yang keluar. Makanya Nabi selalu katakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Berulang Nabi katakan jangan marah, jangan marah, jangan marah, kamu akan dapat surga. Karena ketika marah itulah tempat setan masuk ke tubuh kita. Ada banyak cara setan masuk ke tubuh kita itu. Pertama, ketika orang lagi sedih, itu cara setan paling cepat masuk ke tubuh manusia. Yang kedua, ketika dalam rasa takut. Kalau kita rasa takut berlebih-lebihan, itu kesempatan setan juga. Makanya orang kalau misalnya sudah nonton film hantu, itu terbayang-bayang dia ada hantu di rumahnya. Nengok baju hantu, kuntilanak katanya kan. Tengok ini hantu. Karena rasa takut yang berlebihan itu dikendarai. Kemudian marah, ketika marah, ini setan juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ketika syahwat meningkat. Tapi ketika seseorang itu baik, lembut, maka yang menonjol di tubuhnya itu sifat nuriyahnya.
cahaya Nabi Muhammad itu. Makanya di tubuh kita ini ada cahaya Nabi Muhammad yang ada sedikit di dalam tubuh kita. Makanya sebenarnya kita ini kalau mau kita runtut sebetul-betulnya, malu kita ini berbuat maksiat. Malu kepada siapa? Pertama, malu kita kepada Allah. Yang kedua, malu kita kepada cahaya Nabi Muhammad yang ada pada diri kita. Tatkala kita berbuat maksiat, ada cahaya kemuliaan Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sendirian berbuat maksiat, makanya Nabi katakan, ciri iman itu kuat pada diri seseorang, dia mampu mencegah dirinya berbuat maksiat walaupun dia sendiri. Orang ini kan kalau ketika orang ramai tidak mau maksiat, tapi ketika dia sendiri kesempatan maksiat itu luar biasa datang. Orang yang mampu menjaga ini, maka inilah orang-orang yang sudah kuat keimanannya. Maka tidak akan diciptakan tanpa kalau tidak ada cahaya Muhammad, kata Allah. Makanya Nabi Adam ketika terbuka matanya di arsy itu sudah ada Allah Muhammad. Ini sudah kita bahas pada minggu lalu. Iblis pun ingkar, tidak mau sujud, dilaknat karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang ada cahaya Nur Muhammad di dalam Adam itu. Malaikat Jibril diangkat menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi penghulu para malaikat karena dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia memuliakan, itu yang kita kenal dengan solawat Jibril. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya wujud kita cinta kepada Nabi Muhammad itu paling dasar itu banyak-banyak bersolawat. Solawat itu ada banyak sebenarnya fadilahnya, namun ada 4 yang paling utama kata para ulama. Yang pertama ini, solawat itu bisa menjadi wasilah keberkahan dalam kehidupan kita. Nabi SAW katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa yahuttu anhu khati'at 10 khati'at wa yurfa'u lahu 10 darajat. Kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku, solawat itu kan doa. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah tetap muliakan Nabi Muhammad, supaya nanti kita dapat syafaat yaumil akhir, supaya umat Nabi Muhammad ini semakin banyak di akhir zaman. Ini maksud solawat itu. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepadanya. Dalam artian Allah akan mendoakan orang ini 1 kali solawat itu 10 kali lipat dibalas oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan hapus bagi dia 10 kesalahan. Wa yurfa'u lahu, kemudian Allah angkat derajatnya 10 kali lipat. Ini kan berkah namanya. Dulu pernah kita bahas barokah itu apa? Masih ingat Bapak Ibu? Apa barokah itu? Lupa kan? Barokah itu al-barokah. Ziyadatun ini bertambah. Khair, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Di dalam bahasa Arab itu ada alif lam ini namanya ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui, bukan misteri lagi. Kebaikannya sudah jelas, ini maksudnya pakai alif lam. Sudah jelas Allah akan lipatkan kebaikan. Sebagai ulama yang mengatakan bahwa itu al-nuru wa ziyadah. Nuru ini bertambah wa ziyadah. Ziyadah ini tadi al-nuru wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah. Ini makna berkah. Jadi solawat ini salah satu menjadi wasilah ditambahnya oleh Allah keberkahan dalam urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Bertambah kebaikan kita. Maka kalau kemarin kita membahas tentang fadilah bismillah, maka solawat pun bisa dibarengi dengan bismillah. Setiap kita sebelum berangkat solawat, lagi duduk solawat, solawat macam-macam.
Kalaulah kita ikhtilaf masalah pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, yang penting bersolawat. Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina boleh, bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Ada dalilnya, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku sayyid penghulunya anak cucu Adam nanti di yaumil akhir. Sudah pernah kita bahas. Tidak pakai Sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan pula gara-gara Sayyidina enggak pakai Sayyidina enggak selawat kita kan. Berselawat kepada Nabi. Selawat yang panjang pun boleh, yang pendek pun boleh, menjadi wasilah keberkahan. Lalu selawat ini juga, yang kedua, kata para ulama, dengan banyak bersolawat ini mendekatkan derajat kita di sisi Rasulullah. Kata Nabi SAW, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Solawatnya umatku akan datang kepadaku setiap hari Jumat. Man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Kata Nabi, yang umatku paling banyak bersolawat kepadaku, maka kata Nabi, nanti di yaumil akhir dia paling dekat kedudukannya dengan diriku. Manzilun itu bisa dikatakan kedudukan, bisa dikatakan rumah. Dekat, kita bertetangga dengan Nabi di surga. Siapa yang gak mau bertetangga dengan Nabi, Pak? Luar biasa. Nabi yang kita rindukan selama ini, bertetangga kita di surga. Ketemu terus kita tiap hari. Surga itu hidup abadi. Maka kalau kita ingin banyak-banyak bersolawat, dekat kita dengan Nabi. Lalu selanjutnya, apa yang kita dapatkan dengan banyak solawat ini? Yang ketiga, dengan kita bersolawat ini, kata para ulama, kita akan dihindari dari sifat pelit. Karena kata Nabi dalam hadis, inna abkhalan nas min ummati, sepelit-pelit umat itu, manusia di dalam umatku itu, idza dzukira ismi falam yusalli alayya, ketika disebut namaku dia tidak bersolawat. Ini umat paling pelit, kata Nabi. Makanya ketika ada yang kita bersolawat kepada Nabi, setidaknya kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Kita lanjutkan. Ini wujud kita cinta. Nanti kita tidak pelit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah, kemudian kedudukan kita dekat dengan Nabi, kemudian kita tidak digolongkan orang pelit. Lalu yang keempat, fadilah bersolawat ini membuka gerbang doa. Doa itu akan terhijab kalau kita tidak baca solawat. Kata Nabi, kullu du'ain yuhjabu hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub, tertutup sehingga dia mengucapkan salawat kepada Nabi. Maka dulu sudah lama pernah kita bahas di sini tentang adab doa. Di dalam fikih Sayyid Sabiq, apa salah satu doa itu? Pertama, mulai dengan pujian kepada Allah. Dulu ada sahabat namanya Fadlah bin Ubaid. Dia habis sholat langsung minta, ya Allah rahmati aku, ampuni aku. Nabi katakan, ya musalli, wahai orang yang sholat, jangan terburu-buru minta, kata Nabi. Puji Allah dulu yang berhak menjadi pujian Allah. Lalu bersolawat kepadaku, kata Nabi, supaya langit itu terbuka. Baru dikabulkan doa. Pertama kita memuji Allah, kedua kita bersolawat, ketiga mohon ampun dulu akan dosa, barulah minta apa yang kita butuhkan. Sama lah kayak kita. Nah, anak datang minta piti. Lagi panik-panik pulang kerja, datang anak, Pak minta piti, pulsa. Jadi kan anak tu kadang ada cara dia pijit-pijit dulu apa. Banteng apa hari koyo. Wah, piti bayar. Ada mau minta piti satu ibu beli pulsa. Luluh hati. Walaupun terpaksa dikasih juga. Makhluk manusia ini Allah yang menciptakan kita. Kita puji dulu. Setidaknya dalam doa itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Seperti itu pada umumnya. Kalaupun tidak hafal itu, ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini ya Allah, berpuji. Baru kita bersolawat kepada Nabi. Solawat ini membuka gerbang doa itu di langit. Solawat. Ini 4 keutamaan kita bersolawat. Lalu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad ini cirinya senang mencari ridho. Ini inti pembahasan kita.
Kata Allah dalam surah Al-Fath ayat 29 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu Rasulullah, Rasulku, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, dalam artian di zaman Nabi, kata ulama, pun yang bersama Nabi dengan sifat-sifatnya di akhir zaman ini, dengan sunnah-sunnah Nabi. Ciri-ciri mereka itu apa? Ruku'an. Mereka sering ruku', mereka sering sujud, rajin solat. Dalam arti solat di sini betul-betul khusyuk. Apa yang mereka kejar? Yabtaghina fadlan minallah. Mereka sibuk mencari fadilah dari Allah. Wa ridwana. Ridwanun itu dari asal kata ridho. Ridwan. Dari asal kata ridho. Orang-orang umat Nabi Muhammad ini suka mencari ridho. Ridho siapa? Ridho Allah tentunya. Senang dia mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang di dunia ini cuma dua orang. Kita ini semuanya sibuk. Sibuk kita, entah mencari dunia, entah mencari akhirat. Orang yang mencari akhirat pun akan tergolong nanti. Siapa mereka? Satu, orang yang sering mencari ridho Allah. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau dia tidak sibuk mencari ridho Allah, dia berbuat, pasti perbuatannya itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak dapat ridho. Percuma beramal ibadah tapi tidak dapat ridho. Ini kita bahas dulu. Surga paling tertinggi itu ada namanya babur ridho, pintu ridho. Semua orang ingin masuk itu. Satu cuman pertanyaan Allah, Mada turidun? Kamu mau apa? Dan jawab orang saat itu serentak, Ridhoka ya Allah, ridhomu yang kami inginkan ya Allah. Itu semuanya ridho. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Imran 162 itu, Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang suka mencari ridho Allah dengan orang yang suka mencari murka Allah yang tempatnya di neraka? Apakah sama? Tidak sama, kata Allah. Wa bi'sal masir, mereka itulah seburuk pertolongan atau seburuk tempat kembali orang yang mencari murka Allah itu. Dua, kita yang hadir di masjid ini saja, dua golongan kita. Kalau kita mencari ridho Allah, hadir kita ini, kita dapat ridho Allah, surga pada saat. Tapi kalau kita tidak mencari ridho Allah, sekedar hadir, sekedar duduk, mengisi kekosongan saja, tidak kita hadirkan Allah, maka amal kita sia-sia dan jahanam tempat kita. Biasa ridho. Maka sebenarnya ada banyak golongan ridho ini, banyak pembagiannya, banyak jalannya. Kita bahas 4 pembagian saja daripada khulasah singkatan para ulama ini tadi. Yang pertama, mencari ridho Allah dari ranah akidah. Pertama, mencari ridho ini dari ranah akidah. Ini jalan pertama, ranah akidah. Apa akidah itu? Keyakinan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kita mencari ridho Allah dari situ. Karena akidah ini paling mendasar keimanan seseorang. Makanya di dalam sebuah hadis itu kata Nabi SAW, Innallaha yardha bikum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Allah akan ridho kepadamu dengan 3 perkara dan Allah benci kepadamu akan 3 perkara. Yang pertama, Wallahu yardha bikum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah akan ridho kepadamu yang pertama, kata Nabi, ketika kamu tidak mensekutukan, beribadah kepadanya, ngabdi sebaik-baik kepadanya, dan jangan sekutukan Allah. Ini kita bahas dalam surah Al-Baqarah ayat 21 kemarin. Yang pertama, kalau mau dapat ridho, beribadah betul-betul, jangan disekutukan Allah. Apapun itu, percaya jimat, percaya ini gak usah. Kalau mau diridhoi Allah. Yang kedua, cara kita supaya diridhoi oleh Allah, engkau jalin hubungan sesama manusia, kata Allah. Jami'a artinya menjalin hubungan silaturahim dengan seluruh manusia.
siapapun itu seluruhnya, terutama orang-orang muslim. Maka yang ketiga kata Nabi, wala tafarraqu. Kalau sudah kita menjalin hubungan erat kepada sesama manusia, maka jangan terpisah, jangan terpecah belah. Kalau tiga ini kita sudah beriman kepada Allah, kepada sesama manusia kita baik, kemudian kita tidak suka memecah belah, maka dapat kita ridho Allah. Ini yang ketiga. Tiga jalan ridho melalui ranah akidah. Ada tiga jalan yang membuat Allah benci kepada kita. Apa yang pertama itu? Kata Nabi SAW, innallaha kariha lakum qila wa qala. Qila wa qala, sering berkata-kata katanya. Ini sebenarnya perkara kecil Bapak, tapi sering kita lakukan. Artinya dapat kabar tapi tidak jelas dari mana. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Ini kitanya sudah ini nih. Siapa yang bilang? Katanya, kata orang itu. Ini katanya ini Nabi paling benci. Allah tidak akan ridho. Makanya kalau dapat kabar itu kan kata Allah tabayyun, cari intinya sampai betul kita, baru kita sampaikan. Qila wa qala. Yang kedua, kasratus su'al, banyak bertanya. Maksud di sini bukan banyak bertanya yang baik-baik, banyak tanya mencari kehalalan yang benda yang sudah jelas Allah haramkan. Ini kita bahas di dalam sabar dalam surah Al-Baqarah 153 kemarin. Sudah Allah katakan dalam Al-Quran haram. Dibuat-buat pertanyaan supaya muncul dalil supaya benda ini halal. Kan banyak udah tuh gini. Lah Allah kecean di dalam Al-Quran itu tidak boleh makan riba. Siap-siap perang kata Allah. Tidak boleh minuman keras, main judi itu haram. Rijsun min amali syaitan. Tapi Ustaz, kok main judinya sekenek-enek saya rugi, kan tak apa Ustaz? Kan tak pakai PT mana tu 1.000-2.000 kan? Ada aja pertanyaan. Kan minum khamar tu dikit saya buat badan nangis buat obat, kan tak apa Ustaz? Ini dimaksud kasratus soal. Banyak tanya supaya menghalalkan benda yang haram. Yang haram sudah haram. Yang halal sudah Allah kasih jalan halal. Kemudian idha'atul mal, menghabiskan harta sia-sia. Ini yang Allah benci, habiskan harta sia-sia. Maksudnya harta sia-sia itu apa? Sedekah tidak pernah, zakat hitung-hitungan, tapi untuk jalan-jalan, untuk kemana-mana rela menghabiskan uang. Ini idha'atul mal. Ini cara kita mendapat ridho dari ranah akidah. Kejar tiga tadi, buang yang tiga. Lalu mencari ridha dari ranah ibadah amaliyah. Yang kedua, ranah ibadah amaliyah. Ini yang kita bahas dulu bagian ibadah. Ada yang masih ingat pembagian ibadah kemarin? Ibadah qalbiyah, hati. Ibadah qauliyah, ucapan. Ibadah amaliyah, badan. Ibadah maliyah, ibadah secara harta. Mencari ridha Allah yang kedua dengan cara ibadah amaliyah, dengan cara ibadah perbuatan. Salah satunya apa? Puasa contohnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini yang langsung dari Allah selain Al-Quran. Kata Nabi, la khulufu famis shaim walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Demi diriku yang ada dalam genggaman Allah, kata Nabi, bau mulutnya orang puasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang bau minyak kasturi. Wa huwa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah. Karena mereka orang puasa itu rela meninggalkan makanannya yang enak, minumannya yang lezat, meninggalkan syahwatnya, ditinggalkan semuanya untukku, kata Allah. Makanya puasa ini as-siyamu li, puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ujzibi, dan aku yang langsung memberikan balasan kepada orang berpuasa. Ini artinya kan dapat ridho kita dari Allah dengan puasa. Lalu dengan zikir. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ala adullukum ala khairi amalin. Mau tidak ku beritahu kamu satu amalan yang sangat baik bagi kamu. Daripada dengan itu, kata Nabi SAW, yarda bikum malikikum, Tuhanmu Allah akan ridho kepadamu.
wa turfa'uhu min darajatikum, dengan itu pun engkau akan diangkat derajatmu. Wa khairun min an tu'ti min adh-dhahabi wal wariq, lebih baik pula lagi daripada engkau menyedekahkan emas dan perak. Dan lebih baik lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min an tulqiya aduwakum fatudribu unuquhum wa yudribu unuqakum. Lebih baik pula lagi daripada kamu ketemu musuh kemudian kalian berperang saling membunuh. Nabi, para sahabat berkata, "Madzaka ya Rasulullah?" Kalau begitu apa amalan yang baik dari segala yang kau sebutkan tadi wahai Rasulullah? Nabi cuma jawab simpel, zikrullah. Zikir, mengingat Allah. Itu lebih baik dari yang tadi disebutkan, daripada sedekah dengan emas, diridhoi pula oleh Allah, diangkat derajat, lebih baik dari berperang. Zikrullah, mengingat. Ini kan ibadah amaliyah. Mendapat ridho kita dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir simple, sedikit. Pernah kita bahas ada zikir yang singkat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ringan di mulut tapi besar balasannya di yaumil akhir. Ketika mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan hapuskan dosanya walaupun seperti lautan, ombak di lautan dosanya Allah ampunkan kalau dia baca zikir ini. Simple zikir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah jaga dia setiap harinya daripada gangguan-gangguan kejahatan. Luar biasa dengan zikir. Apa tadi? Berpuasa, zikir, amalia dengan baca Quran. Orang yang membaca Quran, menghafal Al-Quran, kata Nabi, yaji'ul Quran. Al-Quran nanti akan datang lagi di yaumil akhir. Al-Quran ini akan hidup dan datang, berkata kepada Allah, summa yaqul ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikan kebaikan bagi orang ini. Maka fayulbasu tajal karamati, maka saat itu Allah berikan dia mahkota yang begitu mulia kepada orang membaca Quran ini dan penghafalnya dan orang yang mentadabbur, sering cinta betul dia pada Quran. Summa yaqul ya Rabbi, kemudian Quran ini belum puas, berkata lagi, wahai Tuhanku, zidhu, tambahkan lagi kebaikan bagi dirinya. Allah tambahkan lagi, fayul batu, kemudian dikasihkan bagi dia pakaian yang mulia. Tadi mahkota mulia, sekarang pakaian yang mulia. Gamis yang mulia, pakaian yang mulia. Quran belum puas, dikatakan, Quran berkata, fayaqulu ya Rabbi irdo anhu, wahai Tuhanku, tolong ridhoi dia. Al-Quran yang berdoa. Saat itu fayardo bihi, kemudian Allah ridho kepadanya. Fayuqalu, dan berkatalah malaikat-malaikat saat itu kepada orang ini yang sering baca Quran ini, dia berkata, iqra warqa fatuzadu bikulli ayatin hasanatin. Kata malaikat ini, bacalah Quran, bacalah apa yang kau hafal itu, silakan pergi ke surga. Karena setiap ayat dari Al-Quran yang kau baca, Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan yang datang kepadamu. Masya Allah. Makanya Pak Bu, jangan banyak pikir untuk menjadikan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Jangan ragu-ragu untuk menjadikan anak-anak kita pecinta-pecinta Al-Quran. Kita pun belum terlambat, walau usia sudah lanjut, belum terlambat. Ada, kita pernah dengar usia nenek itu 60 bahkan 70 tahun hafal 30 juz. Nenek-nenek kita tidak hafal pun kita baca saja, luar biasa dengan ibadah amal. Lalu dengan ranah apa lagi? Dengan ranah ibadah hati. Ibadah hati. Lalu kita bahas ibadah hati yang kemarin itu dengan banyak bersyukur. Kata Nabi, Allah akan ridho kepada seorang hamba yang ketika ayyakula aklata fayuhmaduhu alaiha, ketika dia makan makanan dia memuji Allah, alhamdulillah. Wa ayyashraba syarbatan fayahmaduhu alaiha, ketika dia minum dia ucapkan alhamdulillah. Allah sangat ridho kepada orang seperti ini. Ini ibadah hati, sering bersyukur. Makanya cara minum Nabi itu, sekali bismillahirrahmanirrahim, sedot, keluarkan nafas, alhamdulillah. Minum lagi, yang kedua bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Minum satu tegukan, keluarkan nafas, alhamdulillah. Yang ketiga bismillah, minum lagi, lepaskan. Gitu minum Nabi, tiga kali tegukan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu belum lagi air masuk kepadanya, Allah akan ampunkan dosanya.
Ustaz muda itu lama minum Ustaz. Muda itu orang lama minum tu lah habis di orang sadar. Itulah kita selalu memikir nikmat dunia. Kalau besar gelasnya gimana Ustaz? Nak kuat 3 kali. 3 kali itu kan batas minimalnya. Aduh, mungkin jarang-jarang loh orang minum secerek gadang tu kan. Kecil orang canguk mana aja orang kan. Jadi paling sedikit-sedikit kita minumnya. Nabi pun tidak menyuruh. Nabi pun benci nih orang tomat minum gelas-gelas besar. Ada yang gelas tinggi. Saya pernah ada pengajian tuh dikasih saya gelas yang kaca setinggi ini. Bingung pula saya minumnya. Besar kali kan. Berarti standarnya kecil itu minum 3 kali. Ucapkan alhamdulillah. Nabi paling senang dan Allah akan ridho. Lalu yang terakhir kita mendapat ridho dari Allah dari ranah ibadah dari akidah amaliyah hati muamalah ini hubungan antara sesama manusia itu dicerminkan dari ucapan mulut manusia. Innal abda ayyatakallama minal kalimati min ridha minar ridha rabbih. Seseorang hamba ketika dia mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah, la yulqi laha balan, walaupun dia menganggap omongan itu enggak terlalu penting, itu kata Nabi yurfa'uhu Allahu biha darajatin. Allah akan angkat dari satu ucapannya itu darajatnya di dunia dan di akhirat. Kebalikannya juga. Innal abda la yatakallamu minal kalimati min sakhatillah. Seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dibenci Allah, la yulqi alaiha balan, walaupun dia menganggap omongan itu enggak terlalu penting, tapi itu menyakitkan hati orang lain, tapi itu membuat Allah tidak ridho, maka tempatnya kata Allah, kata Nabi, jahannam, neraka jahannam tempatnya. Setiap kalimat itu. Makanya kita disuruh kata ulama fakir qabla an ta'zima. Sebelum berucap, sebelum berbuat, berfikir. Supaya takut, barangkali itu ringan bagi kita, tapi bagi orang menyakiti hatinya. Alhamdulillah. Kayak ini perkara-perkara yang kecil tapi membuat kita tidak ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ranah-ranah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Ada banyak yang lainnya, namun ini ringkasan yang lebih utama dalam hidup kita. Baiklah, waktu ada beberapa menit kita buka.